Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada sesi kali ini, saya Asmawati dengan NIM 501402848 akan memaparkan materi mengenai apa saja penemuan matematika oleh tokoh-tokoh anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Di dunia filsafat matematika, ada perdebatan besar, apakah objek matematika sungguh ada. Dalam presentasi ini, saya akan membahas tokoh-tokoh yang berpandangan anti-realis dan strukturalis, dan penemuan konseptual mereka yang meski tidak berupa rumus, sangat memengaruhi cara kita memahami matematika. Hartree Field, fiksionalisme. Hartree Field adalah tokoh sentral dalam anti-realisme matematika melalui bukunya Science Without Numbers. Penemuan konseptual utamanya adalah bahwa kita dapat membangun ilmu fisika secara lengkap tanpa menyebut objek matematika sama sekali. Ini disebut pendekatan fiksionalisme karena matematika diberlakukan seperti fiksi yang berguna, tapi tidak nyata. Penemuan ini penting karena menantang asumsi bahwa matematika benar diperlukan dalam ilmu pengetahuan. Charles Chihara, konstruksi modalitas. Chihara memperkenalkan pendekatan berbasis modalitas untuk mendefinisikan pernyataan matematika. Intinya, pernyataan matematika tidak harus mengacu pada objek yang ada, melainkan bisa diformulasikan dengan istilah mungkin dikonstruksi. Ini adalah penemuan konseptual yang memungkinkan matematika dikembangkan tanpa asumsi ontologis tentang entitas abstrak. Jody Azzoni, referensi dan kebenaran. Azzoni menunjukkan bahwa bahasa matematika bisa tetap bermakna dan benar, walaupun objek yang disebut tidak benar-benar ada. Ini dikenal sebagai pendekatan deflasi terhadap eksistensi. Penemuan konseptualnya adalah bahwa kita bisa memahami kebermaknaan dan kebenaran matematika tanpa komitmen eksistensial. Marc Balaguer, Full-Blooded Platonism. Balaguer mengambil pendekatan sebaliknya. Ia justru memperkenalkan full-blooded Platonism, yakni pandangan bahwa semua struktur matematika yang mungkin secara logis benar-benar ada. Penemuan ini sangat berpengaruh karena menyelesaikan problem akses ke entitas matematika dengan cara mengasumsikan bahwa semua struktur yang mungkin tersedia bagi pikiran. Burgess dan Rosen, kritik nominalisme. Burgess dan Rosen lebih berperan sebagai kritikus atas pendekatan anti-realis ekstrim. Mereka menyusun peta pendekatan nominalistik dan menunjukkan kelemahan epistemologis dan semantik dari masing-masing. Penemuan konseptual mereka adalah kerangka klasifikasi dan evaluasi strategi anti-realis. Paul Banacerraf, masalah epistemologis. Banacerraf terkenal karena memformulasikan apa yang disebut Banacerraf problem. Ia menunjukkan bahwa ada konflik antara cara kita memahami kebenaran matematika dan bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran itu. Ini adalah penemuan konseptual yang menjadi dasar kritik terhadap realisme matematika hingga hari ini. Jeffrey Hellman, strukturalisme modal.
Hellman memperkenalkan versi strukturalisme yang tidak mengasumsikan keberadaan objek matematika, melainkan mendasarkan matematika pada struktur yang mungkin ada secara modal. Penemuan konseptualnya adalah penggunaan logika modal untuk merekonstruksi matematika tanpa entitas abstrak yang konkret. Michael Resnick, Matematika sebagai Pola. Resnick memandang matematika sebagai studi pola abstrak, bukan tentang objek individual. Penemuan konseptualnya adalah bahwa objek matematika tidak penting secara intrinsik. Yang penting adalah pola atau relasi yang mereka bentuk. Ini menjadi dasar bagi bentuk strukturalisme non-realis. Stewart Shapiro, strukturalisme abstrak. Shapiro mengembangkan strukturalisme abstrak, di mana identitas suatu objek matematika hanya ditentukan oleh posisi dalam struktur. Penemuan konseptual utamanya adalah bahwa kita bisa tetap realistis secara struktural tanpa percaya bahwa angka atau objek matematika eksis secara independen. Di sini kita bisa melihat perbandingan ringkas antara tokoh-tokoh yang telah dibahas. Tabel ini merangkum dua hal utama. Pertama, penemuan konseptual utama masing-masing tokoh. Dan kedua, posisi mereka terhadap keberadaan objek matematika. Kita lihat misalnya Hartree Field yang mengembangkan fiksionalisme, di mana matematika dianggap sebagai fiksi logis yang tidak perlu dipercaya eksistensinya. Di sisi lain, Mark Baraguer, meskipun masuk dalam diskusi anti-realisme, justru menganut full-blooded Platonism, yakni pandangan bahwa semua struktur matematika yang konsisten secara logis benar-benar ada. Sementara itu, tokoh seperti Jordi Azzoni dan Charles Chihara berupaya mereformulasi praktik matematis tanpa mengharuskan kita percaya bahwa objek-objek matematika itu benar-benar ada. Tokoh-tokoh strukturalis seperti Hellman, Resnick, Shapiro menekankan bahwa makna atau eksistensi matematika tidak tergantung pada entitas individual, tetapi pada peran mereka dalam struktur. Dari sini kita bisa melihat bahwa meskipun para tokoh ini berbeda-beda pendekatannya, mereka sama-sama memberikan cara pandang baru dalam memahami bagaimana matematika dapat dianggap benar atau berguna tanpa harus terikat pada asumsi ontologi tradisional. Dari semua ini kita melihat bahwa penemuan para tokoh itu bukan soal angka, tapi soal cara memahami angka. Dan itu sangat penting, karena dasar dari semua matematika adalah bagaimana kita mendefinisikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.